Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi siang. wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, sehat, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga Bapak Ibu pada hari ini, Jumat 26 Januari 2024, dapat bergabung kembali di kelas daring perdana kami di tahun 2024. Kali ini kita akan membahas tentang praktik perizinan berusaha melalui OSS RBA. Selamat datang dan selamat siang kami sampaikan juga kepada Bapak Muhammad Fakhrul Rozi selaku fasilitator serta anggota DPD IAPI Jawa Timur, serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin DPD IAPI Jawa Timur ada saya Mbak Neno, ada Mbak Upi, ada Mbak Ira dan juga Mbak Bella. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa semangat dan selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kemudian tangkap layar bersama, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan kemudian kita akhiri kembali dengan tangkap layar bersama. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran, juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa disilakan, berdoa dicukupkan. Baik, kita lanjut dengan tangkap layar. Silakan Bapak Ibu yang belum aktif videonya untuk aktif dan mohon selama kegiatan berlangsung untuk diaktifkan supaya nanti ketika diskusi bisa saling menatap menatap layar, maksudnya layar masing-masing. Baik, sudah ada layar masing-masing ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fakhrul Rozi yang akan didampingi oleh Mbak Upi. Kepada Mbak Upi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung di kelas daring praktik perizinan berusaha melalui OSS RBA dengan narasumber kita hari ini yaitu Bapak M. Fahru Rozi. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu tata tertib kegiatan hari ini. Jadi mohon untuk video dinyalakan selama kegiatan berlangsung. Kemudian untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa bertanya di slide nanti akan kami bagikan linknya atau juga nanti bisa raise hand akan kami nyalakan audionya. Selama kegiatan hanya panitia, narsum dan admin saja yang audionya nyala supaya suara dari kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Dan dimohon untuk tidak merokok di depan layar Zoom. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan dulu CV singkat dari narasumber kali ini, Bapak M. Fahru Rozi, SE, Eskom, MM, MM, Sikom. Beliau saat ini adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik dan merupakan fungsional analis kebijakan ahli muda dan fungsional penata perizinan ahli muda. Selanjutnya langsung saya berikan waktu kepada Pak Rozi untuk memulai kegiatan hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini langsung materi berarti ya? Iya Pak, nanti setelah Bapak Oke, materi akan ada sesi tanya jawab. oke. Nanti Saya, kita kan berlangsung dari pukul 1 sampai pukul setengah 4. Mungkin materi maksimal di setengah 3 gitu Pak. oh ya, oke. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat tanggal 26 Januari 2024, kami akan melakukan kelas daring praktek OSS RBA atau Online Single Submission RBA itu Risk Based Approach, nah, yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD Jawa Timur. Mungkin banyak teman-teman di sini yang familiar ya atau belum tahu tentang OSS. Jadi OSS itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018 ketika adanya PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Tapi itu belum RBA. Jadi OSS itu sudah tiga generasi. Jadi yang generasi pertama itu generasi OSS 1.0, kemudian generasi kedua itu OSS
1.1 dan generasi terakhir yang merupakan hasil daripada Undang-Undang Cipta Kerja yaitu OSS RBA atau OSS Risk Based Approach berbasis resiko. Oke, nah ini. Jadi cikal bakal lahirnya OSS seperti yang tadi saya bilang itu ada di PP 24 2018. Tapi kemudian sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020 kemudian dirubah dua kali. Terakhir itu ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Itu merubah paradigma perizinan berusaha. Jadi ada 11 klaster sebenarnya, 11 klaster yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang terkait dengan perizinan berusaha ada tiga klaster. Nah, yang pertama itu tentang perizinan berusaha, kemudian terkait dengan dukungan koperasi dan UMKM, kemudian klaster yang ketiga yang berubah yang terkait dengan perizinan berusaha, yaitu terkait dengan kemudahan berusaha, seperti itu. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang merubah 79 undang-undang yang direvisi menjadi satu undang-undang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur 16 sektor. Nah, 16 sektor. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu terdiri atas 186 pasal dan 15 bab. Terdiri atas 11 klaster, tapi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan tiga klaster, yaitu terkait dengan perizinan berusaha, dukungan koperasi dan UMKM, dan kemudian terkait dengan kemudahan berusaha. Next, nah ini. Nah, di sini itu ada sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah paradigma juga di pusat maupun daerah, termasuk juga nomenklatur perizinan. Jadi Bapak Ibu kalau dulu Bapak Ibu itu kenal yang namanya SIUP, TDP, IUI, IUJK, dan lain sebagainya, itu sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi sekarang itu untuk perizinan berusaha itu berbasis resiko tergantung tingkat resikonya. Jadi kalau masih ada yang menanyakan terkait SIUP, TDP, dan izin lain sebagainya itu berarti belum memahami undang-undang terbaru. Undang-Undang 11 2020 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi itu merubah banyak sekali paradigma. Dari paradigmanya itu sekarang itu setiap pelaku usaha harus memiliki yang namanya NIB atau nomor induk berusaha seperti itu. Nah, nanti dari NIB tadi di ini kan dipetakan lagi terkait resiko tiap-tiap KBLI. Nah, nanti saya bahas di materi selanjutnya terkait dengan KBLI. Di dalam bagan ini ada perubahan ini ya. Di PP 24 ini sudah dicabut, kemudian sudah diganti lagi dengan PP 5. Jadi kalau orang perizinan itu kitab sucinya itu PP 5 tahun 2021. Jadi kalau orang perizinan itu kitab sucinya itu turunan-turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada aturan pelaksananya. Itu di PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, itu sudah kitab sucinya atau istilahnya itu markanya atau pedoman utamanya terkait dengan perizinan berusaha. Sudah tidak ada lagi aturan lain selain dengan PP 5 tahun 2021. Oke, next. Nah, ini. Dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan di di Undang-Undang 11 2020 dan juga PP 5 tahun 2021 perizinan berusaha itu berbasis resiko. Nah, berbasis resiko, kemudian di situ juga ada amanatnya di pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu supaya apa? Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Nah, penerapan perizinan berusaha, kemudian penyederhanaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, penyederhanaan perizinan berusaha. Jadi sudah tidak ada lagi nomenklatur-nomenklatur nama perizinan berusaha yang SIUP, TDP, IUI, IUJK, dan lain itu sudah hilang semuanya. Sekarang diganti dengan NIB dan perizinan berusaha berbasis resiko, tergantung tingkat resikonya. Kemudian di pasal 7 ayat 1 dan ayat 7 Undang-Undang Cipta Kerja itu perizinan berusaha dibagi menjadi tiga resiko. Untuk resiko yang pertama itu adalah resiko rendah. Kemudian resiko yang kedua itu adalah resiko menengah. Nah, menengah ini nanti dibagi dua lagi, menengah rendah sama menengah tinggi.
Kemudian untuk resiko yang ketiga yaitu resiko tinggi seperti itu. Nah, untuk tahu kita masuk KBLI mana atau resiko mana itu nanti ada di lampiran 1 dan lampiran 2 di PP nomor 5 tahun 2021. Untuk mengetahui pastian misal kita KBLI A, nah itu nanti masuk resiko mana? Kalau resiko rendah, maka perizinan perusahaannya cukup NIB. Kata kuncinya di sini. Kalau KBLI yang kita laksanakan kegiatan usahanya itu masuk resiko rendah, maka cukup NIB. Tapi kalau perizinan berusaha kita itu masuk kategori menengah, baik itu menengah rendah maupun menengah tinggi, itu masuk perizinan perusahaannya, maka membutuhkan NIB dan sertifikat standar seperti itu. Baru nanti ketika KBLI kita itu resiko tinggi, maka eh, membutuhkan perizinan berusaha, NIB, dan izin. Penentuan tingkat resiko ini sudah didasarkan pada aspek-aspek lingkungan, aspek tingkat bahaya, tingkat itu yang sudah pakem di lampiran 1 dan lampiran 2 PP 5 tahun 2021. Next. Kemudian ketentuan di PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, di perizinan berusaha berbasis resiko itu merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Jadi tidak boleh lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha itu meminta persyaratan atau meminta dokumen yang tidak mengacu pada aturan PP 5. Jadi misalkan ya, kayak kita mau ikut tender, diminta ISIUP, diminta TTP itu berarti sudah melanggar aturan. Karena di dalam aturan PP 5 itu merupakan acuan tunggal. Jadi tidak boleh lagi mencantumkan perizinan-perizinan yang di luar aturan PP 5, seperti itu. Kemudian, sistem OSS wajib digunakan oleh Kementerian Lembaga Pemuda, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas KPBPB serta pelaku usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan di dalam sistem OSS yang disediakan oleh BKPM. Jadi sistem perizinan berusaha itu tidak boleh lagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu membuat sistem tambahan-tambahan lagi. Cukup pakai OSS. Tidak boleh lagi pakai aplikasi yang macam-macam. Jadi cukup OSS, jadi tidak boleh nambah-nambahi aturan, tidak boleh nambah-nambahi nomenklatur izin, tidak boleh nambahi persyaratan, dan tidak boleh nambah-nambahi sistem. Jadi pakai misalkan daerah karena terlalu inovatifnya, dia pakai aplikasi apa gitu. Ini nggak boleh karena sistem OSS itu wajib digunakan hanya sistem OSS, tidak boleh nambah-nambahi sistem lagi seperti itu. Kemudian untuk OSS itu terbagi dalam 3 subsistem. Yang pertama itu subsistem pelayanan informasi, nanti saya jelaskan waktu praktek. Kemudian ada subsistem pelayanan perizinan berusaha. Kemudian yang ketiga adalah subsistem pengawasan. Jadi rumah besarnya OSS itu terdiri atas 3 bagian subsistem. Yang pertama tentang pelayanan informasi, yang kedua adalah subsistem perizinan berusahanya atau proses perizinan berusahanya. Kemudian yang ketiga adalah subsistem pengawasan. Sistem OSS berbasis resiko akan go live. Nah, ini 2 Juni ya, tahun 2021. Jadi, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem OSS RBA ini sudah go live sejak Juni ya. Dan sudah waktu launching itu Agustus 2021. Apa yang terjadi dengan NIB sebelumnya? Saya katakan wajib dimigrasi atau data NIB-nya hilang. Seperti itu. Jadi NIB yang terbit sebelum OSS RBA wajib melakukan migrasi ke sistem OSS RBA. Karena apa? Kalau tidak dimigrasi, maka data yang ada di sistem akan hilang. Seperti itu. Seperti surat
yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM wajib pelaku usaha untuk melakukan migrasi ke sistem OSS RBA seperti itu. Kemudian pengawasan secara integrasi dan terkoordinasi antara kementerian lembaga, Pemda, KEK, dan KPBP melalui sistem OSS juga. Jadi pengawasannya juga tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi semuanya sudah diatur sama sistem dan terintegrasi oleh sistem OSS seperti itu. Jadi dinas-dinas atau kementerian itu tidak boleh jalan sendiri terkait dengan pengawasan. Semuanya harus terintegrasi dan by system melalui pengawasan di sistem OSS. Seperti itu. Next. Kemudian untuk penerbitan, sorry ini, nah, ini sebelum masuk ke penerbitan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kata kuncinya adalah proses perizinan berusaha itu diubah menjadi proses perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi yang semula OSS 1.0 dan 1.1 itu berbasis izin, sekarang itu berbasis resiko. Jadi setiap KBLI atau bidang usaha itu memiliki resiko masing-masing. Nah, berarti sekarang pelaku usaha itu atau kita yang berkecimpung di pengadaan barang jasa, IAP khususnya harus melek yang namanya KBLI itu. Jadi kita harus tahu jenis-jenis kegiatan usahanya itu masuk KBLI yang mana. Apakah apakah KBLI yang resiko rendah, resiko menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Nah, dari situ baru kita bisa memilah dan memilih kebutuhan perizinan berusahanya itu apa. Seperti itu. Karena tidak seperti dulu. Dulu izin jenis kegiatan apapun pasti ujung-ujungnya siup. Nah, orang dulu berpikir izin industri butuh siup, ini butuh siup, padahal enggak seperti itu. Jadi sekarang itu perizinan berusahanya berbasis resiko melalui KBLI masing-masing kegiatan. Jadi misalkan KBLI yang kita pilih itu masuk resiko rendah, maka kita hanya membutuhkan NIB. Jadi cukup kata kuncinya di situ, NIB. Kemudian untuk resiko menengah rendah, itu butuh NIB dan sertifikat standar. Resiko menengah tinggi NIB dan sertifikat standar. Untuk menengah tinggi NIB dan sertifikat standar dan eh, resiko tinggi NIB dan izin. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Bedanya apa sih Pak untuk menengah rendah sama menengah tinggi? Kan sama-sama NIB dan sertifikat standar. Tentu beda. Kalau menengah rendah, NIB dan sertifikat standarnya itu bisa keluar secara otomatis melalui self-declare atau pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Sedangkan untuk menengah tinggi, itu sertifikat standarnya tidak dapat terverifikasi secara otomatis, harus melalui lembaga atau kementerian sesuai dengan kewenangannya yang mengeluarkan izin. Jadi misalkan ya, izin menengah tinggi itu jasa konstruksi, itu NIB dan sertifikat standar, tapi statusnya belum terverifikasi. Maka yang melakukan verifikasi sesuai dengan PP 5 tahun 2021, lampiran 1 dan 2, merupakan kewenangan dari Kementerian PU. Maka yang memverifikasi adalah Kementerian PU, seperti itu. Sama juga dengan NIB, risiko tinggi, NIB dan izin, itu eh, perlu juga diverifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait. Siapa kementerian atau lembaga terkait yang berhak memverifikasi? Nah, ini penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS oleh lembaga OSS. Nah, NIB itu dikeluarkan oleh lembaga OSS. Kemudian lembaga OSS atas nama menteri atau kepala lembaga. Kemudian adalah juga kepala DPNPTC provinsi sesuai kewenangannya, izin yang sesuai kewenangannya, atau kepala DPNPTC kabupaten kota atas nama bupati atau wali kota. Kemudian ada administrator KEK. KEK itu kawasan ekonomi khusus. Di Gresik itu ada satu KEK-nya, KEK Gresik atau JP, Java Integrated Port and Estate. Nah, JP yang sekarang lagi booming karena ada Freeport-nya seperti itu. Itu merupakan proyek proyek strategis nasional seperti itu di Freeport yang ada di dalam KEK Gresik seperti itu.
Kemudian ada Batan Pengusahaan KBPP itu seperti di Batam. Itu KBPP itu di Batam seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk persyaratan dasar perizinan berusaha. Jadi sesuai dengan PP 5 tahun 2021 pasal 4 dan 5 itu sebelum pelaku usaha memulai kegiatan usahanya itu wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko dan persyaratan dasar perizinan berusaha. Itu ada 4 kalau persyaratan dasarnya. Jadi yang satu itu terkait dengan tata ruang, yang kedua lingkungan, yang ketiga itu bangunan. Jadi yang pertama itu adalah dulu namanya IPR atau izin pemanfaatan ruang. Sekarang itu namanya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi KKPR itu apakah lokasi kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tata ruang yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Jangan sampai kejadian, banyak sekali kejadian itu industri di tengah-tengah perumahan, itu nanti salah. Jadi harus sesuai tata ruang. Jadi kan di kota itu kan ada tata ruang, namanya RDTR atau RTRW, rencana detail tata ruang, atau RTRW, rencana tata kota atau tata wilayah kabupaten kota, seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Oh, industri ya di lokasi industri, perumahan ya di perumahan, perdagangan ya di perdagangan, jasa ya di jasa, seperti itu. Tidak boleh industri ditaruh di perumahan. Nanti jadi apa nanti warganya? Makanya harus sesuai dengan tata ruang. Kalau dulu izin ini namanya IPR atau izin pemanfaatan ruang. Tapi kalau sekarang sesuai dengan PP 5 tahun 2021 namanya berubah menjadi KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu adalah persetujuan lingkungan. Dulu namanya izin lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan itu terdiri atas 3 dokumen lingkungan. Yang pertama itu SPPL, surat pernyataan pertanggungjawaban lingkungan, itu langsung terbit otomatis melalui OSS. Kemudian dokumen lingkungan yang kedua yang lebih besar lagi itu adalah UKL UPL. Kemudian yang ketiga adalah AMDAL lingkungan. Kemudian next setelah itu pelaku usaha harus mengurus perizinan berusaha yang namanya PBG. PBG ini dulu namanya IMB. IMB, izin mendirikan bangunan itu sekarang berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG dan SLF atau sertifikat layak fungsi. Bedanya apa sih PBG sama SLF? Nah, PBG atau IMB itu adalah izin yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum bangunan itu berdiri. Sedangkan SLF itu adalah sertifikat layak fungsi yang harus dipenuhi sebelum bangunan gedung tersebut dapat dioperasionalkan. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau bangunan itu sudah berdiri, maka dia harus ngurus SLF dulu, baru PBG seperti itu. Kalau bangunan belum berdiri, maka ngurus PBG dulu, setelah itu baru SLF seperti itu. Next. Nah ini tadi bagian alurnya. Jadi kalau untuk resiko rendah itu perizinan berusahanya itu hanya NIB dan untuk persetujuan lingkungannya langsung terbit otomatis SPPL yang akan keluar by OSS juga. Kemudian untuk resiko menengah rendah, NIB dan sertifikat sanjanya langsung terbit otomatis melalui self-declare. Dan SPPL juga bisa keluar melalui sistem OSS. Yang perlu diverifikasi oleh kementerian atau lembaga itu adalah yang resiko menengah tinggi dan tinggi. Resiko menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar juga, namun perlu diverifikasi oleh eh, lembaga atau kementerian terkait sesuai kewenangannya. Begitupun juga untuk resiko tinggi, maka perizinan berusahanya, NIB dan izinnya itu harus diverifikasi sebelum kegiatan usaha dimulai. Seperti itu. Next. Nah, ini saya kasih perbedaan hak akses OSS yang sebelum RBA dan setelah RBA.
Dulu kalau OSS 1.1 itu terkait dengan hak akses, satu orang itu hak aksesnya satu. Misalkan saya Fahrul Rozi punya 10 PT, itu hak aksesnya cuma satu. Ya akses atas nama Rozi nanti di dalam akun tersebut ketika sudah login maka hak aksesnya itu eh, perusahaan saya itu cukup hak aksesnya satu. Tapi kalau di OSS RBA nanti berbeda. Satu entitas usaha itu satu akun OSS. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi kalau dulu OSS yang 1.1, satu orang punya 10 perusahaan, akunnya satu. Tapi sekarang beda. OSS RBA itu satu entitas usaha, itu satu akun. Misalkan saya Rozi punya 10 PT, apa, misal 5 PT, 3 UD, 2 CV, misalkan seperti itu. Maka tiap-tiap UD, tiap-tiap CV-nya itu punya akun masing-masing, seperti itu. Bedanya di situ. Kemudian produknya juga berbeda. Kalau OSS 1.1 itu produknya itu NIB, izin usaha, izin operasional komersial itu tetek bengek banyak, keluarnya macam-macam. Kalau sekarang keluarannya hanya tiga, tergantung resikonya. NIB, kalau resiko rendah, kalau resiko menengah rendah menengah tinggi NIB dan sertifikat standar. Kemudian untuk resiko tinggi NIB dan izin. Jadi keluarnya hanya itu. Tidak ada nomenklatur SIUP, TDP, IUI, IUJK, tidak ada lah sama sekali. Sekarang berbasis resiko OSSRB ya hanya mengenal tiga jenis nomenklatur izin. Yang pertama NIB, yang kedua sertifikat standar, dan yang ketiga adalah izin titik. Itu, seperti itu. Kemudian untuk OSS 1.1 dulu itu belum berbasis resiko. Artinya semua kegiatan dapat diperlakukan sama. Jadi misalkan ya perdagangan miras sama perdagangan odol itu sama. Tapi kalau sekarang berbasis resiko, maka tiap-tiap kegiatan usaha itu memiliki tingkat resiko masing-masing. Misal tadi saya ambil contoh perdagangan odol atau sabun, maka resikonya rendah. Tapi berbeda sama perdagangan miras, maka resikonya bisa menengah tinggi sama tinggi. Jadi tergantung jenis kegiatan usahanya, meskipun sama-sama perdagangan. Kemudian untuk UMKM juga seperti itu. Jadi untuk UMKM, untuk perizinan berusahanya, itu kalau dulu terbit otomatis, nah UMK-nya hanya perorangan. Sekarang itu enggak. NIB itu bagi UMK dengan resiko rendah merupakan perizinan tunggal, wis titik. Jadi untuk UMK, usaha mikro kecil itu dengan resiko rendah, cukup NIB, sudah tidak perlu lagi lain-lain. Kemudian NIB juga sudah termasuk SNI dan JPH. Jadi NIB itu sudah termasuk standar nasional Indonesia untuk UMKM dan juga jaminan produk halal seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi mikro kecil juga dapat diperoleh oleh non perorangan. Jadi non perorangan misalkan eh, CV, PT itu juga kalau modalnya kecil di bawah 1 M maka bisa masuk kategori mikro seperti itu. Kemudian untuk insentif atau fasilitasnya itu juga sekarang lebih banyak, ada tax holiday, tax allowance, investment allowance, vokasi dan master list dan sebagainya. Dan juga sekarang pengawasannya itu dulu hanya LKPM, sekarang LKPM dan inspeksi lapangan, dan juga ada pengawasan insidentil sesuai dengan kewenangannya. Kemudian teknologinya sekarang sudah berbasis desain microservice dan juga mengimplementasikan AI atau artificial intelligence terkait dengan eh, tingkat resiko dan skala usahanya, dan juga memiliki sistem layanan informasi. Alur OSS RBA. Nah ini. Untuk alur OSS RBA ini sudah ngeling atau sudah terkoneksi dengan berbagai lintas sektor kementerian. Saya ambil contoh, misalkan ketika kita mendaftarkan NIB untuk perorangan, maka kita tidak perlu lagi memerlukan KTP secara fisik, cukup memasukkan nomor NIK, NIK saja, maka sudah terkoneksi dengan eKTP kita dan
aplikasi di Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi tidak bisa lagi KTP palsu untuk ngurus SIUP. Dulu kan bisa manual, sekarang nggak bisa. By sistem semuanya langsung terkoneksi dengan KTP. Kemudian untuk PMA atau warga negara asing yang ingin mendirikan perusahaan di sini, cukup paspornya itu juga bisa terkoneksi untuk mendirikan perusahaannya. Jadi sudah terkoneksi juga dengan eh, Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Nah, ini juga sudah terkoneksi juga dengan AHU. AHU itu singkatan. Nah, ini banyak yang nggak tahu AHU. Orang bicara AHU itu apa AHU? AHU itu singkatan dari Administrasi Hukum Umum seperti itu. Jadi AHU yang dikeluarkan. Jadi setiap produk akta, PT, yayasan, perkumpulan, CV itu sekarang harus didaftarkan di AHU dan sudah terkoneksi di sistem OSS. Kemudian juga sudah terkoneksi juga dengan sistem DJP atau Dirjen Pajak seperti itu. Jadi misalkan kalau badan hukum atau badan usaha CV, PT belum laporan pajak, itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan NIB karena NIB-nya ketika kita memasukkan nomor NPWP dan belum laporan pajak 2 tahun terakhir, maka tidak akan bisa terbit NIB-nya seperti itu. Namun, nah ini ada clue-nya ini. Kalau untuk perorangan UMK itu masih diberikan fasilitas boleh tidak memasukkan NPWP-nya seperti itu. Jadi untuk UMK perorangan boleh tidak bisa boleh tidak memasukkan NPWP-nya seperti itu. Namun sudah disediakan juga di OSS itu sistem yang akan terkoneksi dengan DJP apabila ingin membuat NPWP secara online seperti itu. Kemudian juga sudah terkoneksi juga dengan KKPR darat di BPN atau ATR BPN. Jadi ketika kita memilih lokasi untuk usaha kita itu sudah ada pemetaannya atau maps-nya itu lokasi di mana itu langsung ketahuan semuanya dan langsung terintegrasi. Dan juga di KKPR Laut untuk lokasi kegiatan usaha yang ada di laut. Nah, itu milik KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian setelah validasi ada Smart Engine. Nah, di sini ada ketahuan nanti profil pelaku usahanya itu apa, persyaratan izinnya nanti jelas semua sekarang. Jadi profil usahanya itu dia apa, durasi waktunya itu berapa, misalkan kita ngurus yang resiko tinggi atau menengah tinggi itu akan ketahuan semuanya. Skala usahanya apa. Jadi sekarang itu sudah by system dan otomatis. Next. Ini adalah alur daripada perizinan berusaha berbasis resiko, mulai dari pembuatan hak aksesnya, kemudian validasi-validasi secara otomatis, pemilihan KBLI, dan juga sampai output keluarannya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ketika Bapak Ibu mengurus perizinan berusaha berbasis resiko, apabila KBLI yang Bapak Ibu pilih itu merupakan resiko rendah, maka cukup NIB. Apabila KBLI Bapak Ibu menengah rendah, menengah tinggi, maka NIB dan sertifikat standar. Sedangkan untuk resiko tinggi, NIB dan izin. Seperti next. Di dalam sistem OSS RBA itu kita mengenal yang namanya fiktif positif. Nah, fiktif positif. Apa itu? Apa itu fiktif positif? Nah, fiktif positif itu adalah pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, itu kita percaya bahwasanya eh, pelaku usaha ketika mengajukan perizinan berusaha itu melengkapi persyaratannya sampai jadi gini, bolanya itu ada di dua pemohon atau di
pemerintah. Jadi misalkan ya, saya Rozi mau ngajukan izin resiko tinggi. Misalkan saya mau mendirikan rumah sakit itu kan resiko tinggi. Nah, itu mengajukan permohonan by OSS. Saya klik mengajukan permohonan, namun saya belum melengkapi persyaratan. Maka ketika sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh sistem belum melengkapi persyaratan, maka ketika timernya itu sudah berhenti, maka pengajuannya dibatalkan by system. Sebaliknya, ketika saya sudah melengkapi persyaratan tapi pemerintahnya lelet atau tidak menanggapi menanggapi permohonan perizinan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha, maka izin itu bisa terbit secara otomatis. Nah, bahaya kan? Makanya sekarang itu pemerintah dituntut serba cepat. Kalau pelaku usaha sudah melengkapi persyaratan dan kemudian pihak pemerintah tidak segera melengkapi, maka akan terbit yang namanya fiktif positif atau diterbitkan otomatis by system. Jadi sekarang pihak pemerintah tidak bisa seenak-enaknya membiarkan proses perizinan itu, wes kata reken nggak bisa seperti itu karena nanti sistem yang akan mengotomatiskan dan kita nanti sebagai pemerintah dapat nilai rapot yang jelek, nilai rapot merah karena tidak menanggapi atau tidak memproses perizinan berusaha yang sudah dilengkapi persyaratannya by system seperti itu. Jadi sekarang itu bolanya enak. Kalau pelaku usaha nggak melengkapi persyaratan, maka dibatalkan otomatis by system. Tapi kalau sudah melengkapi persyaratan dan pihak pemerintah itu tidak memproses, maka nanti izinnya tetap akan keluar by system seperti itu. Itu namanya fiktif positif. Kemudian, nah ini juga dulu ada beberapa bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, tertutup untuk penanaman modal. Sekarang dengan adanya Perpres 10 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dulu namanya itu DNI, nah, daftar negatif investasi. Tapi sekarang itu karena ada istilah negatif, maka dirubah istilahnya menjadi BUPM. BUPM itu bidang usaha penanaman modal. Jadi ada beberapa keran investasi yang eh, semula ditutup, kemudian sekarang dibuka. Tapi ini sempat ada apa protes juga waktu itu sempat direvisi satu kali. Waktu itu kalau nggak salah terkait dengan industri minol atau minuman beralkohol di NTT. Jadi waktu itu di lampiran Perpres 10 2021 itu di dibuka, di open, tapi kemudian ada desakan atau protes dari masyarakat NTT. Itu akhirnya ditutup kembali untuk industri minol di minuman beralkohol di NTT seperti itu. Next. Nah, ini ada eh, Perpres 10 2001 tentang Badan Usaha Penanaman Modal. Nah, ini ada 245 bidang usaha yang memenuhi kriteria. Nah, ini daftar bidang usaha prioritas yang program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasinya ekspor, nah, orientasinya penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kemudian ada beberapa bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan UMKM. Bidang usaha yang dialokasikan ada 112 bidang usaha yang menggunakan teknologi sederhana. Bidang usaha yang memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan budaya atau modal usaha kurang dari 10 miliar.
Kemudian ada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Nah, ini tadi yang saya bilang ada misalkan dari minuman beralkohol dan lain sebagainya itu boleh, tapi dengan persyaratan tertentu. Kemudian ini juga ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan skala usaha. Dulu orang bilang usaha saya usaha mikro kecil. Sekarang sekarang nggak bisa. Usaha mikro kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu di bawah 50 juta. Sekarang enggak. Usaha mikro itu modal usahanya kurang dari 1 miliar. Kemudian untuk kecil modal usahanya 1 sampai 5 miliar. Untuk menengah 5 sampai 10 miliar. Dan untuk yang besar di atas 10 miliar. Jadi perubahannya cukup signifikan. Jadi sekarang orang jualan gado-gado di pinggir jalan sama orang jual toko bangunan sama-sama mikronya. Karena modalnya di bawah 1 miliar. Seperti itu. Jadi mikro itu sekarang parameternya diperlebar. Jadi orang usaha mikro, skala usaha mikro itu modal Rp1 sampai 1 M itu dikatakan mikro. Seperti itu. Di PP 7 tahun 2021, khususnya di pasal 35. Jadi sekarang Bapak Ibu harus mulai berpikir skala usahanya, kegiatan usahanya itu masuk sektor mana atau skala usaha mana. Apakah aku masih mikro ataukah sudah berubah ke kecil atau menengah apa besar seperti itu. Karena sekarang setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja untuk permodalan usahanya sudah berubah untuk skala kriteria usaha. Nah, ini untuk yang kawasan ekonomi khusus, kawasan Indonesia, kawasan industri ini eh, sudah digalakkan ya sama Presiden Jokowi karena memang eh, kita lagi gencar-gencarnya untuk menarik investasi atau investor dari luar sehingga orang ngurus izin itu sekarang dipermudah semuanya melalui WSS. Pokoknya sekarang izin itu cepet, 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 cepet gitu. Nah ini untuk yang di KEK atau di kawasan pelabuhan tadi mendapatkan banyak sekali fasilitas. Ada pengurangan PPh badan sebesar 100% selama 10 tahun. Nah, kemudian ada pengurangan PPh badan sebesar 50% selama 2 tahun seperti itu. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang didapatkan ketika pelaku usaha mendirikan usahanya di KEK atau kawasan ekonomi khusus. Nah, ini ada beberapa aturan-aturan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh PKPM. Yang pertama terkait dengan Perkap PKPM nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara penentuan kriteria pengajuan permohonan fasilitas pajak. Nah, ini di KIK. Kemudian ada nomor 3 tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, kemudian ada yang nomor 4, nomor 5. Biasanya yang kita pakai itu yang 5 ini terkait dengan pengawasan perizinan berusaha. Jadi sekarang itu sistem perizinan berusahanya dipermudah. Orang ngurus izin gampang, cuman kita yang di daerah itu yang ngawasi sekarang. Yang ngawasi apakah sudah sesuai dengan data isian yang ada di OSS seperti itu. Kalau sesuai ya sudah kita approve. Tapi kalau enggak, maka kita bisa melakukan pembinaan atau sosialisasi ke pelaku usaha. Mungkin itu sedikit teori terkait dengan gambaran terkait dengan OSS RBA. Oke. Nah, ini adalah tampilan daripada sistem OSS atau Online Single Submission. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi di teori tadi kan, ada 3 subsistem di dalam sistem OSS. Yang pertama terkait dengan eh, subsistem pelayanan informasi, yang kedua terkait dengan subsistem perizinan berusaha, dan yang ketiga terkait dengan subsistem pengawasan. Jadi subsistem pelayanan apa informasi itu ada di sini di menu informasi. Nah, kemudian di sini tuh banyak sekali menu-menu. Tapi yang nanti saya jelaskan yang paling penting itu terkait dengan salah satu apa submenu pada pelatihan
apa kelas daring pada ini terkait dengan KBLI. Nah, saya mau cerita sedikit bahwasanya begini, dulu KBLI yang digunakan waktu OSS 1.0 maupun 1.1 adalah KBLI 2017. Kata kuncinya di situ. Dan KBLI sekarang itu berubah, Bapak Ibu. KBLI sekarang itu aturan terbaru itu ada di Per KBPS nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu KBLI 2020 disingkat. Jadi banyak sekali KBLI itu yang kemarin saya pelajari itu terbagi menjadi 3 jenis sekarang. Ada KBLI yang tetap, ada KBLI yang hilang, ada KBLI yang berubah. Lupa, misalnya pertanyaannya, lupa saya kan sudah punya akte, sudah punya ini, ya tetap harus dicek. Jangan-jangan KBLI yang ada di dalam aktenya Bapak Ibu itu sudah kadaluarsa, hilang, atau sudah berubah nomenklaturnya, atau apa tetap. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu harus menginventarisir apakah KBLI yang dipakai tender itu harus disesuaikan kepada KBLI yang sudah diupdate menjadi KBLI 2020 atau per KBPS nomor 2 tahun 2020. Terus kemudian ini juga saya juga sering sekali eh, mendapatkan banyak keluhan atau curhatan mengenai mereka pelaku usaha atau apa pelaku pengadaan itu kebingungan terkait penentuan KBLI. Ini kata kuncinya. Jadi banyak sekali yang belum bisa menentukan KBLI. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Banyak sekali yang belum bisa membedakan KBLI perdagangan sama KBLI industri. Itu padahal dasar sekali. KBLI industri itu KBLI kegiatan usaha yang ada proses nyampurnya, ada proses gorengnya, ada proses packingnya, ada proses mewarnanya, pokoknya ada proses. Itu masuk KBLI industri. Jadi orang jual gorengan di pinggir jalan itu KBLI-nya bukan perdagangan makanan, tapi industri makanan. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi kalau kegiatan usahanya itu ada proses gorengnya, nyampurnya, kemudian ada proses eh, mewarnanya, makingnya, ada proses nilai tambah lah. Itu masuk kategori industri. Jangan beranggapan industri itu adalah harus pabrik. Enggak, bukan. Industri itu adalah ada proses nilai tambahnya di situ, industri. Itu banyak sekali pelaku usaha atau pelaku pengadaan yang masih galau terkait dengan ini masuk perdagangan apa masuk industri ya. Kalau perdagangan itu kulaknya belinya A, jualnya A. Sambil contoh misalkan Cleo, ele mineral ini. Ele mineral ini saya beli yang 600 mili. Saya jualnya ya 600 mili. Itu namanya perdagangan. Tidak ada nilai tambah. Kulaannya A, jualannya A, perdagangan. Tapi kalau le mineral ini saya kasih sirup, saya kasih es, itu masuk namanya industri. Industri seperti itu. Jadi orang ini banyak sekali yang NIB yang masih salah penentuan KBLI itu di situ. Jadi dia harusnya milih industri tapi milih perdagangan. Beda nanti. Kayak orang bikin kue itu industri makanan industri kue, bikin keripik kerupuk itu ada industri kerupuk keripik ada sendiri. Jadi bedakan ya antara perdagangan sama industri seperti itu kata kuncinya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan di sistem OSS, terkait dengan KBLI. Nah, di sini ketika kita klik informasi, kemudian ada
menu KBL 20 ini diklik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu itu bisa men-search kata kunci daripada bidang usaha yang akan ditentukan. Misalkan di pengadaan atau di mana bisa ditentukan di sini. Misalkan saya ambil contoh, saya mau pengadaan kue lah. Berarti nanti saya mensyaratkan pelaku usahanya untuk kategori kue. Nah, misalkan saya bikin kue seperti ini. Nah, nanti akan keluar di sini. Bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi di sini akan muncul industri kue basah misalkan. Industri kue basah. Berarti saya cari orang yang bikin kue. Nah, maka saya klik. Oh, berarti nanti saya mensyaratkan KBLI 10792. Misalkan seperti itu. Berarti saya harus ngecek. Untuk 10792 ini butuh perizinan berusaha apa sih? Nah, maka saya klik, maka akan muncul uraiannya apa. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kue basah, yaitu jenis kue yang relatif tidak tahan lama seperti wajik, lemper, kue lapis, lumpia, dan martabak, termasuk pembuatan tape dan lempok. Oh ya, ini cocok. Saya mau eh, apa pengadaan pelaku usahanya untuk rapat kue basah ini. Saya mau ngecek, ini masuk resiko mana? Apakah rendah, menengah tinggi, apa tinggi? Maka diklik ini ruang lingkupnya. Tik. Nah, nanti akan keluar tuh jenis skalanya ini. Seperti yang tadi saya bilang, untuk usaha mikro, untuk pelaku usaha yang modalnya Rp1 satu M, maka masuk mikro. Kalau Rp1 1 M sampai 5 M, maka kecil, 5 sampai 10 itu menengah, di atas 10 M itu besar, seperti itu. Karena saya butuh pelaku usaha yang modalnya di bawah 1 M, maka saya klik, maka resikonya, tingkat resikonya, maka resiko rendah, maka cukup NIB, seperti itu. Nah, nanti di sini tinggal parameternya aja. Kalau pelaku usahanya itu skala industri kecil menengah, maka kewenangannya bupati. Kalau industri kecil menengah tapi lokasinya itu lintas kabupaten, maka kewenangannya gubernur. Nah, kemudian untuk skala industri kecil dan menengah lokasi lintas provinsi, maka kewenangannya menteri atau kepala badan. Seperti itu. Itu terkait dengan uh, subsistem informasi dan KBLI. Jadi di sini itu jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi membaca lampiran 1 dan lampiran 2 PP 5 tahun 2021. Cukup eh, Bapak Ibu men-search aja KBLI mana, jenis kegiatan usaha mana saja yang eh, akan kita pilih, baik itu pelaku usaha maupun akan melakukan pengadaan seperti itu. Saya balik lagi ke beranda. Kemudian untuk mengakses OSS RBA sama halnya kita mengakses eh, akun atau media sosial. Kita harus mendaftarkan dulu untuk mendapatkan akun. Jika Bapak Ibu apa belum punya akun, maka klik daftar ini. Nanti akan keluar dua opsi ini, UMK sama non UMK, karena nanti perlakuannya berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan modalnya kurang dari 5 miliar, maka pilih yang UMK, jangan pilih yang non UMK, jangan sampai salah kamar ya. Karena kita coba untuk praktek, ini kita coba untuk kurang dari 5 miliar, diklik, lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih apakah Bapak Ibu ini pelaku usahanya orang perorangan atau badan usaha.
Kalau badan usaha, maka harus dipilih di sini. Badan usahanya masuk yang mana? PT, PT perorangan, CV, atau firma. Seperti itu bisa dipilih. Dan jangan sampai salah pilih karena nanti perlakuannya berbeda Bapak Ibu. Untuk orang perorangan ini syaratnya sangat mudah. Untuk pelaku usaha perorangan syaratnya sangat mudah, yaitu hanya KTP, bukan fisiknya ya, nomor KTP-nya, dan juga WA atau email seperti itu. Dan NPWP sifatnya opsional. Tapi kalau badan usaha, syaratannya itu satu KTP direktur, kemudian yang kedua adalah akte, baik itu CV, PT, perkumpulan, yayasan, NPWP, dan SK Kemenkumham. Seperti itu. Itu untuk pendaftaran akunnya. Oke. Jika Bapak Ibu sudah memiliki NIB sebelumnya dan kemudian eh, mau merubah hak akses, saya kemarin sudah membuat tutorial. Saya akan share screen. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kelihatan semua Bapak Ibu ya. Sampun, Pak. Oh, ya. Jadi di sini sama seperti yang tadi kita praktekkan, kita masuk dulu menggunakan hak akses lama kita, hak akses OSS 1.0 atau hak akses 1.1 kita loginkan pakai hak akses yang lama kita, kemudian klik masuk. Nah, setelah itu kita mengganti hak akses satu per satu per entitas usaha kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya rule of the game-nya berbeda. Kalau dulu di OSS 1.1 atau OSS lama, itu kalau satu orang, satu akun, selesai. Tapi kalau sekarang enggak, satu entitas usaha perorangan, PT, CVP yang ada di kita, itu nanti harus dirubah per masing-masing entitas usaha. Biasanya di sini itu tidak boleh eh, emailnya sama. Jadi emailnya per entitas itu harus berbeda-beda. Karena nanti ketika kita melaksanakan pergantian hak akses, itu nanti email yang baru, hak akses yang baru akan diberikan ke email masing-masing entitas usaha. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya nanti dapat hak akses. Jadi ketika nanti kita login pakai akun OSS kita yang lama, akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih, klik pilih, nanti setelah itu kita harus memasukkan email baru per entitas usaha kita. Kalau misalnya punya satu, ya hanya satu. Tapi kalau punya 5, punya 6, maka per entitas usaha ini harus diganti emailnya satu per satu, seperti itu. Untuk mendapatkan hak akses yang baru. Terus kemudian banyak sekali pertanyaan ke saya terkait dengan Pak, kadang-kadang ibu-ibu ini yang sering lupa ya, kadang-kadang habis cuci baju, saya kalau sosialisasi cuci baju, masak, terus kemudian beraktivitas lain itu, wis Pak lupa. Bagaimana kalau kita lupa password atau tidak apa lupa segalanya loh jangan. Nah itu ada caranya, saya ajarin sebentar, saya share screen. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan wis benar-benar lupa, maka kita klik masuk. Setelah kita klik masuk, kita klik butuh bantuan. Nah di sini kita butuh bantuan, kita klik. Nah di sini ada beberapa opsi. Yang pertama, kita masih ingat dengan username-nya. Username itu bisa dua, bisa WA, bisa email. Nah, ketika kita klik lupa kata sandi ini, maka akan muncul username kita, kita masukkan, kemudian captcha-nya diisi, kan
kemudian diisi lanjut, maka akan mendapatkan link link reset password ke email eh, email atau nomor ponsel yang didaftarkan dulu. Itu kalau masih ingat ininya, ingat username-nya, baik itu email, ponsel, username atau NIB-nya, masih ingat. Kemudian ada juga yang lupa ininya, lupa akunnya, username-nya gak ngerti, "Wis, Pak, aku gak ngerti, Pak. Bu, aku gak ngerti username-ku apa." Nah, ini berarti kita pakai lupa akun. Nah, di sini lupa akun. Kalau Bapak Ibu masih menyimpan hard copy-nya NIB, maka kita bisa pilih sudah, kemudian dimasukkan nomor NIB-nya yang lama, yang hard copy-nya. Misalkan kita pegang tuh, tapi kita nggak bisa login karena lupa passwordnya. Itu bisa memasukkan nomor NIB-nya, kemudian diklik captcha, nah, kemudian diklik lanjut ini, maka akan muncul eh, link reset password yang akan dikirimkan ke email atau WA yang didaftarkan dulu. Ini kalau lupa username-nya. Kemudian ada yang parah lagi nih, yang wis lupa username-nya, lupa kata sandinya, kemudian emailnya gak iso dibuka sisan. Nah, ini. Jadi lupa sandi, lupa akun, kemudian emailnya ini ndak bisa dibuka. Emailnya wis lali Pak, aku juga emailnya lupa sudah tidak aktif. Maka kita bisa merubah emailnya ini ke email yang kita yang aktif. Nah, dianggapnya email yang lama itu sudah tidak aktif. Maka yang kita perlu siapkan adalah KTP fisik dan dokumen swafoto. Nah, nanti kita klik ini. Nah, kemudian diklik, pilih jenis pelaku usahanya apa, orang perorangan atau badan usaha. Kita klik misalkan orang perorangan. Alasan permohonan ubah email. Nah, misalkan ini. Lupa email atau tidak bisa akses email. Nah, misal lupa email. Nah, kemudian dimasukkan email yang baru, ya, email yang baru, kemudian nomor KTP pelaku usahanya. Kemudian ini adalah foto KTP-nya pelaku usahanya. Kemudian diklik apakah permohonan ubah email dilakukan pemilik sendiri? Ya. Kemudian lanjut. Kalau misalkan tidak dilakukan oleh pelaku usahanya, maka harus memasukkan foto KTP dan mengunggah surat kuasa bermaterai. Ini upload seperti itu. Ini juga sama juga untuk nomor ponsel sudah tidak aktif, sama seperti tadi. Nanti pakai swafoto. Oke, itu eh, terkait dengan hak akses dan KBLI. Ini sekarang kita praktek untuk cara migrasi ya. Sambil saya sudah punya contoh akun OSS RBA perorangan, saya klik masuk. Bentar.
Nah, ini saya coba masuk untuk login memakai akun OSS RBA perorangan kita untuk coba praktek migrasi OSS RBA. Jadi perbedaan yang apa OSS lama sama baru adalah nanti kelihatan di lampiran. Nanti saya kasihkan contoh. Jadi ketika kita sudah login akun OSS RBA, itu cara migrasinya adalah ketika kita sudah login, kemudian kita klik perizinan berusaha, kemudian kita klik perubahan. Setelah itu kita masuk ke perubahan data usaha. Kita klik perubahan data usaha. Nah, nanti akan keluar KBLI kita yang lama. Seperti itu. KBLI kita yang lama itu tidak hilang. Tapi harus kita lengkapi ulang. Nah, misalkan ini saya ambil contoh 47793, saya klik, ini ada tombol klik ubah data usaha. Nah, ini nanti yang atas ini diisi, kita klik tombol pensil ini. Nah, di sini ada pilihan utama, pendukung, pendukung umku, dan kantor cabang administrasi. Kita klik yang utama, kemudian kita pilih KBLI-nya. Ini, kita klik KBLI-nya, kita pilih seluruh, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita ikuti alurnya. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda? Tidak, misalkan tidak. Kemudian nama usahanya apa? Ini kalau orang perorangan bisa nama tokonya, atau kalau enggak nama orangnya ya enggak apa-apa. Apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Jadi Bapak Ibu misalkan sebelumnya sudah punya usaha yang di tempat yang sama, itu kita bisa pilih iya ini. Nah, nanti akan muncul list usaha kita yang sebelumnya kita pernah input di sini. Tapi kalau enggak, ya enggak, kita klik tidak ini. Tidak, seperti itu. Kalau iya, ya ini. Kita klik ya, maka datanya akan muncul. Kemudian lokasi kegiatan usahanya itu di mana? Di darat, di hutan, apa di laut? Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Kemudian lokasi usahanya ini eh, luasnya berapa? Kalau misalkan di rumah, maka luas rumahnya berapa? Nah, seperti itu. Kemudian input lokasi, ini seperti yang tadi saya bilang, lokasi usaha harus sesuai dengan tata ruang. Yang paling enak itu diinputkan eh, kecamatannya atau desanya. Misalkan ini apa? Sidoarjo. Nah, nanti akan muncul atau apa? Eh, Cerme misalkan. Cerme Gresik. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nanti muncul. Nah, nanti ini diisi alamatnya. Nah, nanti ketika diisi maka otomatis petanya nanti menyesuaikan longitudinalnya ini. Kode posnya juga diisi. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Kalau sudah berjalan, ditulis sudah. Nanti ada pilihan tanggalnya, sejak kapan, seperti itu. Kalau belum, ya ditulis belum. Berarti ini start Bapak Ibu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian dimasukkan modal usahanya Bapak Ibu berapa, nanti setelah itu diklik validasi resiko. Nah,
Setelah muncul hijau-hijau, maka kita bisa input apakah kegiatan usahanya itu di mana, kabupaten kota, kemudian jumlah tenaga kerjanya ini diinputkan juga berapa, minimal 1 orang, kita bisa isi 2. Setelah itu kita klik, kita tambahkan produknya ini, jualannya apa, seperti itu. Nah, lainnya, misalkan tadi apa, makanan atau pakaian, seperti itu. Kemudian ini adalah omset tahunannya. Pertanyaannya adalah omset tahunannya. Kapasitas ini omsetnya. Nah, ini rupiah, berapa sih omsetnya? Misalkan 20 juta. Maka klik simpan, selesai. Kemudian ini, ya proses selanjutnya ini diklik. Kemudian dicentang ini, lanjut. Sudah seperti itu. Setelah itu, kita klik yang ini, kemudian diklik checkbox ini, ke bawah diklik, kemudian selanjutnya, di materi insya Allah sudah ada tutorialnya ini. Nah, nanti setelah itu kita tinggal unduh NIP. Unduh NIP seperti ini. Nah, ini. Nah, nanti tiap-tiap KBLI itu ada lokasi usahanya masing-masing. Seperti itu. Dan ada tingkat resikonya masing-masing dan ada statusnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk resiko rendah, maka cukup jenis perizinannya adalah NIB. Kemudian untuk resiko tinggi dan apa menengah rendah menengah tinggi NIB dan sertifikat standar seperti itu. Nah, ini saya contohkan, ini praktek sudah. Sekarang saya contohkan, nah ini kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh NIB yang sudah migrasi sama belum ini. Tapi kalau sudah migrasi, maka kamu akan muncul seperti ini. Seperti itu. Biasanya di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah NIB untuk yang eh, resiko rendah. Nah, ini industri produk roti dan kue. Resiko rendah NIB. Biasanya saya sering sekali sosialisasi ke pedagang UMKM. Itu masih gini, mesti tak iming-imingi gini. Kenapa? Ayo Bapak Ibu silakan ngurus NIB-nya. Karena apa? Manfaat NIB itu banyak. Salah satunya terkait legalitas usahanya. Kemudian selain mendapatkan legalitas usaha, dia juga ada akses permodalan di industri rumah tangga ke PLN. Nanti mendapatkan subsidi apa 50% daripada TDL-nya per KWH-nya itu selalu saya tekankan. Jadi kan orang Indonesia itu kan kebanyakan kan kalau nggak di itu apa nggak dikasih motivasi gitu kan, geopo buat apa ngurus NIB itu seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin sesi tanya jawab atau apa? Saya kembalikan lagi. Baik, Pak. Ini masih ada satu pertanyaan. Hmm. Sebentar. Ya, Pak, dari Anonimus. Hmm. Pertanyaannya, mohon bantuan Bapak Ibu terhadap sertifikat standar yang sudah lebih dari setahun belum terverifikasi. Silakan, Pak. Oke. Oke. Untuk sertifikat standar yang belum terverifikasi, itu kita bisa melakukan pelacakan
di menu pelacakan perizinan berusaha. Nah, saya contohkan ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengurus perizinan berusaha dan kok nggak selesai-selesai, itu sekarang di mana posisinya? Itu kita bisa cek Bapak Ibu di sini. Di menu pelacakan, diklik, kemudian diklik menu perizinan berusaha. Oke, di sini. Jadi bisa pakai menu pelacakan, nanti setelah itu dicek di menu pelacakan ini sertifikat standarnya yang belum keluar itu posisinya ada di mana dan kemudian kewenangannya siapa nanti akan muncul di sini di menu pelacakan lacak ini. Jadi kan kalau ini kan contohnya kan resiko rendah maka langsung terbit otomatis. Tapi kalau resikonya yang tadi pertanyaan dari Animus tadi eh, dia kan resikonya pasti menengah tinggi karena sertifikat standar dan belum terverifikasi. Nanti dicek KBLI-nya di menu pelacakan ini, diklik, kemudian sertifikat standarnya, terus lacak status permohonan. Setelah itu baru nanti di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita bisa cek kewenangannya masuk siapa, kemudian statusnya apa, terus di sini itu apa. Jangan-jangan bolanya dua, jangan-jangan belum dicek ininya, persyaratannya aja yang kurang sehingga dikembalikan, tapi ibu nggak ngecek atau bapak nggak ngecek. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga eh, apa kementeriannya ini waktu itu belum terkirim statusnya. Jadi harus dicek benar di menu pelacakannya. Nanti baru harus ketemu, bisa ketemu solusinya seperti apa. Tapi sekarang itu open, jadi semua sertifikat standar yang belum terverifikasi lama itu status bolanya di mana. Karena tidak mungkin pemerintah membiarkan terlalu lama karena nanti dia kena kena yang namanya fiktif positif. Kalau belum terverifikasi kemungkinan sudah pernah dikoreksi di sini, kemudian Bapak Ibu belum memenuhi persyaratannya kembali, sehingga bolanya kembali ke Bapak atau Ibu tadi pertanyaannya. Sudah cukup? Ya, mungkin tadi Bapak Ibu yang bertanya bisa langsung ada yang mau ditanggapi bisa langsung dinyalakan saja Ada audionya. yang ada yang resen tadi kalau ingat Ya, salah. iya Pak, sebentar. Yang bertanya di slide Ini mau tadi. ada tanggapan? Baik, kalau tidak kita ke Pak Manda ya ini yang tanya. Silakan Pak. Ya, baik Ibu. Jelas dengar Ibu Bapak? Jelas-jelas. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin Pak, saya Iman Dasyah, pelaku usaha jasa konstruksi dari Langsa Aceh, Bapak. Ya. Ya, kebetulan yang bertanya tadi itu saya, Bapak. Mungkin agak keliru dalam pengetikan, makanya agak nggak nyambung sedikit sih. Sebenarnya permasalahannya begini, Bapak. Untuk bidang usaha saya, untuk bidang bangunan gedung, saya mempunyai ada 5 subbidang, Bapak. Nah, yang mengalami kendala adalah di 41011, Bapak, di bangunan hunian. Perumahan hunian, ya. Iya, permasalahannya untuk subbidang yang lain itu saya tanpa kendala, Bapak. Sertifikat sudah keluar semua, terverifikasi. Nah, untuk gedung hunian ini, bangunan hunian, kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya diminta persyaratan SKKKL. Kemudian, sebentar Pak, saya buka. Ini saya juga diminta SKKKL, kemudian PKK, apa lupa lagi saya Bapak. PKKPL. PKPL. Ya, PKPL. Nah, kenapa untuk bangunan hunian ini terjadi seperti ini, tapi untuk subbidang lain tidak diminta seperti ini. Oke. Tapi tindakan saya selanjutnya, karena sesuai dengan perintah dari OSS, saya sudah terkirim otomatis ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini dipelacakan tertulis telah terkirim menunggu persyaratan, Bapak.
Nah, yang saya bingung, ini menunggu persyarat telah terkirimnya sudah setahun lebih, Bapak. Saya sudah melakukan usaha untuk memproses ini, karena ini agak aneh bagi saya. Saya sudah ke pelayanan terpadu ke kabupaten, dan jawaban mereka tidak mengerti, karena tugas kami hanya input, itu jawaban mereka. Jadi saya termasuk emosi juga sih mendengarnya. Kemudian saya mengambil langkah ke provinsi, Bapak. Jadi untuk menyelesaikan ini saya ke provinsi. Dan jawaban yang saya terima, alhamdulillah sama jawabannya, Bapak. Kami nggak ngerti, Pak. Tugas kami input aja. Kewenangan ada di pusat. Coba ke pusat bagaimana? Nah, jadi kan kalau sistemnya seperti ini, jadinya mempersulit, Bapak. Bagusnya kita manual aja kayak dulu ya. Kita urus izin bayar, selesai. Seperti ini kita tidak tahu di mana salahnya. Salah saya apa? Masalahnya. Dan yang agak mengherankan saya, ada beberapa rekan saya juga mengalami hal seperti ini. Nah, ada satu yang subbidang pasti terjadi seperti ini. Dan sebelumnya juga saya mohon izin nih, Bapak. Mohon izin saya tidak bersifat general, tidak apa. Ada teman saya yang melakukan pembayaran sejumlah uang. Dan itu diproses mulai dari sini, langsung berubah, bisa langsung terverifikasi, Bapak. Nah, ini yang saya bingung. Nah, ada apa ini sebenarnya? Saya tidak menduga yang jelek, tetapi apa yang saya lihat itu setidaknya menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres itu, Pak. Nah, jadi mohon bantuannya, Bapak, gimana caranya ini? Memang untuk sektor jasa konstruksi, sertifikat standarnya itu kewenangan Kementerian PU semuanya, Pak. Kementerian PUPR, Bapak. Clear. Pertanyaan saya seperti ini, untuk KBLI 4101 sudah mempunyai SBU sebelumnya? Sudah, Bapak. Sudah. Masih berlaku? Masih, Bapak, masih berlaku. Nah, kalau masih berlaku, berarti kan tinggal pakai menu ini, Pak, biar nggak berlarut-larut. Bapak pakai menu pengembangan, input ulang lagi aja. Saya ajarin, Pak. Dicatat aja, Pak. Dicatat ya, Pak, ya? Ya, jadi nanti Bapak masuk OSS. Iya, Pak. OSS, masuk menu OSS. Ya. Nah, nanti masuk menu pengembangan. Menu pengembangan. Terus menginput tambah bidang usaha. Tambah bidang usaha. Kemudian dimasukkan KBLI 4101 tadi. Ya. Terus nanti ada pertanyaan, apakah Anda telah memiliki perizinan berusaha? Dijawab iya. Dijawab iya, Pak, ya? Iya. Ya. Nanti upload SBU-nya itu. Nah, nanti diselesaikan sampai terakhir, simpan. Kemudian proses perizinan berusaha, sudah selesai, Pak. Oh, di situ aja, Pak, ya? Di situ aja. Jadi, kalau Bapak sudah punya SBU sebelumnya, itu masih berlaku, Pak. Nah, kalau ya saya agak miris juga sih, Pak. Kalau memang mudah seperti ini, kenapa pihak kabupaten provinsi tidak tahu ya, Pak, ya? Ya, mungkin pemahamannya kan berbeda, Pak. Karena bingung juga kita, Pak. Karena setiap mengikuti satu proses tender itu kan kita diminta sertifikat standar, Pak. Nah, jadi kita jadi bingung ini, punya kita kok nggak beres-beres gitu kan? Itu nanti langsung keluar, Kak. Jadi ketika input pengembangan, ya, Pak, tambah bidang usaha, kemasukan 41011, apakah nanti ada pertanyaan, apakah Anda telah memiliki perizinan berusaha sebelumnya? Jawab iya, nanti upload SBU-nya. Nanti langsung keluar, Pak, SS-nya, Pak, itu, Pak. Langsung keluar SS-nya, Pak? Iya, pasti langsung keluar SS-nya, karena Bapak sudah memiliki SBU dan masih berlaku. Oh, iya. Nanti saya ada kelas lagi di bulan Februari itu, malah saya kemarin praktek seperti itu, yang khusus sektor jasa konstruksi, yang SBUJK itu. Ya, kita kebetulan jasa konstruksi risikonya menengah tinggi semua, Bapak. Menengah tinggi, ya. Jadi kalau sebelumnya sudah punya SBUJK, itu pakai cara itu sudah clear nanti. Karena saya bingung juga, Bapak. Untuk ini saya punya SBU sertifikat tidak keluar, tapi ada juga saya penambahan sub bidang, tidak ada SBU, malah SS-nya keluar, Bapak. Ini saya bingung kadang-kadang. Iya. Iya, SS-nya keluar.
Iya kan, makanya tadi kan clue-nya itu di kata kuncinya itu apakah Anda telah memiliki. Jadi dijawab iya, makanya langsung keluar Pak. Sistemnya kan sistem otomatis. Oh iya, 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 iya. Baik, Bapak, baik. Nah, seperti itu. Clear Pak ya? Clear, Pak. Baik, Pak. Semoga Terima membantu. kasih atas Oke, ya, jawabannya, Pak. ya. Baik. Sudah cukup Pak Manda? Cukup, Ibu, cukup, Ya, cukup. baik Pak. Kita ke pertanyaan di slide Pak Razi. Pertanyaan dari Anonymous. Untuk pengadaan komputer, bagaimana memeriksa KBLI yang disyaratkan? Dan apakah cukup NIB atau ditambah sertifikat standar? Silakan Pak. Nah, untuk pengadaan komputer itu kan resikonya resiko rendah karena dia perdagangan kan. Maka kita nggak bisa menambah-nambahkan. Kalau resiko rendah ya cukup NIB, titik, sudah. Tapi kalau jadi untuk resiko itu sudah pakem. Jadi pakem sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi misalkan pengadaan komputer, diklik ya misalnya di KBLI-nya, ketemu 47 berapa. Nah itu ketika resiko rendah sudah cukup NIB, sudah titik. Nggak akan keluar sertifikat standarnya, nggak akan mungkin keluar. Karena sertifikat standar itu hanya untuk KBLI yang menengah rendah dan menengah tinggi. Sedangkan untuk pengadaan komputer itu resiko rendah, clear, hanya NIB. Baik, untuk pertanyaan ini apakah ada yang mau ditambahkan karena tidak Ditambahkan sama? Kalau tidak, kami akan ke pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, belum ada yang respon. Kita ke anonimus selanjutnya. Bagaimana dengan pengadaan alat kesehatan yang mensyaratkan izin penyalur alat kesehatan jika berbasis KBLI-nya bukan cukup NIB dan sertifikat standar? Silakan Pak. untuk pengadaan alat kesehatan, benar. Untuk sekali lagi ya, kita tidak boleh menambahkan persyaratan yang di luar aturan. KBLI sudah baku. Ketika KBLI-nya bilang rendah, maka cukup NIB. Ketika KBLI-nya bilang menengah rendah, menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar titik. Tidak perlu lagi menambahkan jenis perizinan manapun. Justru itu nanti yang salah dan fatal nanti. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menambahkan jenis perizinan yang tidak dipersyaratkan. Makanya tadi saya bilang tidak boleh nambah ICU, TDP, IUJK dan lain sebagainya itu tidak boleh. Seperti itu. Sudah cukup untuk itu. Baik, Ada mungkin tanggapan? ada tanggapan dari Bapak Ibu yang bertanya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pekerjaan konstruksi, apa masih mensyaratkan IUJK dan SBU? Silakan Pak. Untuk pekerjaan konstruksi itu ada jawabannya di PP 5 tahun 2021 pasal 99. Jadi untuk sektor subsektor jasa konstruksi itu resikonya menengah tinggi. Untuk menengah tinggi, jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar. Clear ya? Sertifikat standar ini di pasal 99. Sertifikat standar subsektor jasa konstruksi adalah SBU. Jadi sudah tidak mempersyaratkan lagi IUJK. IUJK sudah tidak ada. Bahkan saya ada suratnya, nanti bisa di-share lah, saya share lah untuk IUJK sudah tidak boleh dipersyaratkan lagi di proses pengadaan barang jasa atau pekerjaan konstruksi. Clear. Hanya SBU yang boleh. Ada tanggapan? Baik, silakan Bapak Ibu yang bertanya tadi. Baik, untuk di untuk di Slido sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau bisa dinyalakan saja audionya sudah kami buka. Baik, Pak Fahru Roji bisa langsung mungkin ada materi lain yang ingin disampaikan? Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Tak tambahan materi aja. Iya, monggo Pak Rosi. Dengaran ya? Apa kelihatan ya? Sampun Pak. Nah, ini KBLI 2020. Jadi KBLI ini merupakan keyword atau kata kunci daripada kita memproses perizinan berusaha. Salah menentukan KBLI artinya salah menentukan jenis perizinan usahanya dan salah menentukan syarat perizinan usahanya. Jadi ini adalah salah apa masuknya eh,
sebuah proses perizinan itu dari KBLI-nya. Jadi misalkan kita salah menentukan KBLI di awal, itu sama juga dengan kita salah untuk menentukan ini butuh NIB apa sertifikat standar ya, ini butuh NIB atau izin ya, seperti itu. Itu di sini kata kuncinya. Dan banyak sekali, dan banyak sekali eh, badan usaha atau badan hukum itu yang masih belum merubah atau menyesuaikan kembali KBLI-nya dengan KBLI 2020. Jadi KBLI yang sebelumnya ada di aktenya itu kalau belum disesuaikan itu nanti di AHU-nya itu nanti kosong, datanya itu kosong, artinya tidak teridentifikasi. Karena sekarang di KBLI 2020 itu sudah rigid atau detail, sudah 5 digit. Artinya tidak ada lagi KBLI 4 digit atau 3 digit. KBLI yang ada di OSS RBA itu sudah KBLI yang 5 digit, artinya sudah rigid. Terus pertanyaannya seperti ini, bagaimana dengan eh, KBLI saya kok nggak ada di sini? Memang KBLI itu tidak bisa mengakomodir semua jenis pekerjaan, cuman kita harus pintar-pintar untuk minimal itu mendekati atau istilahnya nyerempet-nyerempet untuk KBLI yang dimaksud. Jangan sampai salah fatal seperti itu. Jadi misalkan untuk perdagangan apa nggak ada misalkan. Kita cari yang mendekati-mendekati. Misalkan perdagangan sapu kan nggak mungkin ada. Oh, kita cari perdagangan alat rumah tangga itu pasti muncul. Perdagangan apa ya? Nah, biasanya itu seperti itu kita cari yang kata baku umumnya seperti itu. Kalau laundry nggak akan mungkin keluar laundry, KBNI laundry. Biasanya itu kemarin itu Binatu seperti itu. Adanya seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih KBLI-KBLI mana yang kalau misalnya kita pilih kurang pas, tapi bisa mendekati seperti itu. Dan banyak sekali KBLI yang kemarin itu mengalami perubahan atau pergeseran. Saya ambil contoh KBLI Perumahan 68111 itu dulu di KBLI 2017. Jadi hampir semua developer di Indonesia itu ganti akte. Perumahan itu pasti ganti akte. Karena apa? KBLI 2017 itu KBLI untuk perumahan itu 68110. Itu sekarang sudah nggak ada lagi alias hilang. Sekarang berganti ke 68111 seperti itu. Jadi hampir semua bidang usaha perumahan itu pasti ganti akte karena KBL-nya sudah berubah. Terus bagaimana, Pak? Kalau misalnya saya nggak mau merubah aktenya, ya nanti nggak akan bisa diproses untuk eh, bidang usahanya. Nggak akan mungkin muncul di OSS RBA. Karena apa? Sistem OSS RBA itu adalah menarik data dari AHU, Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Jadi kalau AHU-nya nggak berubah, KPL nggak berubah, itu nggak akan mungkin bisa diproses. Seperti itu. Terus pertanyaannya seperti ini lagi. Loh Pak, eh, kalau saya nggak migrasi, nah ini kan juga migrasi gimana? Ya nggak apa-apa, nggak migrasi. Berarti kan izinnya Bapak yang miliki sekarang kan berarti nggak berlaku atau ilegal karena aturannya sudah berubah dan ada aturan dari BKPM itu semua NIB yang lama yang sebelum terbit 2018 sorry 2021 yang terbit 2018 sampai 2021 Agustus itu wajib melakukan migrasi ke OSS RBA untuk melakukan validasi resiko seperti itu. Next. Jadi kabel ini kadang-kadang itu ini juga penting juga. Jangan menyerahkan semuanya ke notaris. Karena kadang notaris sendiri itu juga menyerahkan ke kita, Pak, mau usaha apa? Oh, pokoknya gini, 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 gini. Itu juga salah. Dan gini, ini juga penting. Apa yang tertuang di dalam
akte itu tidak semuanya harus diambil di NIB. Jadi kata kuncinya gini, apa yang ada di NIB itu pasti ada di akte KBLI-nya. Tapi apa yang ada di akte belum tentu ada di NIB. Jadi misalkan ya, akte kita KBLI-nya itu ada 20 atau 50. Nggak mungkin kan kita usaha itu semuanya barengan, nggak mungkin kan. Makanya kita pilah dan pilih mana-mana saja KBLI yang sekiranya sedang dan akan kita jalankan saat ini juga. Karena apa? Ketika kita KBLI itu sudah kita ambil di NIB, maka kita akan kena kewajiban-kewajiban, kewajiban LKPM, laporan dan lain sebagainya itu seperti itu. Jadi saran saya, hemat saya, pilih KBLI-KBLI yang memang eh, menjadi prioritas Bapak Ibu yang memang sedang dijalankan saat ini. Jangan KBLI-KBLI, wis pokoknya ada yang diakte dimasukkan semuanya, jangan. Nanti nanti Bapak Ibu selain eh, itu tidak relevan, juga nanti kena kewajiban-kewajiban untuk laporannya seperti itu. Karena apa? Ketika kita punya NIB, maka kita harus ada yang namanya LKPM, laporan kegiatan penanaman modal itu juga melalui OSS per 6 bulan sekali untuk apa PT atau CV atau badan usaha di LKPM. Tapi kalau untuk mikro perorangan itu belum wajib seperti itu. Jadi memang krusial sekali sih untuk KBLI ini karena eh, terutama di pelaku pengadaan barang jasa kadang pokjanya juga atau pejabat pengadaannya juga kurang paham KBLI dan jenis perizinannya masih mencantumkan SIUP, TDP, IUI, si pelaku usahanya juga kebingungan. Aku ngurus SIUP nanti, padahal sekarang sudah enggak ada, sudah tidak ada lagi yang namanya SIUP, TDP dan lain sebagainya. Sekarang ya perizinan tunggalnya ya hanya NIB dan sertifikat standar atau izin seperti itu tergantung KBLI-nya masing-masing seperti itu. Terus saya buka juga di sini, ya kelihatan ya. Nah ini untuk aturan perizinan sudah hanya memakai aturan ini. Tidak ada lagi yang namanya PPPP lagi atau Perda atau Perbub atau perwali apapun. Jadi sekarang itu sudah tunggal perizinannya memakai aturan PP nomor 5 tahun 2021. Jadi masih ada yang menanyakan aturan mana itu? Nah, ini PP 5 2021 sudah tidak ada lagi. Nah, ini pasal 10. Diingat-ingat ya, saya ulangi lagi. Untuk kegiatan usaha hanya terbagi menjadi 4 jenis resiko. Resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kemudian untuk resiko rendah hanya berupa NIB. Nah, pasal 12 ini yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Jadi, sesuai aturan PP 5 2021, saya ulangi lagi, setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB, baik itu perorangan atau badan. Wajib memiliki NIB. Kalau orang itu kan namanya KTP kan NIK. Nah, kalau orang usaha itu namanya NIB dan itu wajib dimiliki sebagai legalitas dan untuk melaksanakan kegiatan usahanya seperti itu. Nah, untuk kegiatan usaha beresiko rendah NIB dan sertifikat standar di pasal 13 ini. Nah, sertifikat standarnya ini eh, langsung terbit otomatis melalui self declare atau
pernyataan mandiri pelaku usahanya. Nah, kalau yang resiko menengah tinggi, resiko menengah tinggi ini butuh NIB dan sertifikat standar, tapi ini tidak bisa otomatis terverifikasi, harus diverifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangannya. Yang tadi disampaikan Pak Manda tadi, misalkan untuk sektor jasa konstruksi itu masuk di resiko menengah tinggi, maka perizinannya adalah NIB dan sertifikat standar seperti itu. Dan itu sudah pakem, bagus, sudah tidak bisa lagi. Aku pengen pindah ke resiko rendah, ya tidak bisa, karena memang pakemnya, bakunya, sesuai aturan PP 5 ini, untuk subsektor jasa konstruksi, semuanya masuk eh, resiko menengah tinggi dan butuh NIB dan sertifikat standar. Sedangkan untuk resiko tinggi, butuh NIB dan izin. Bunyinya itu bukan izin rumah sakit, izin apotek, bukan. Izin, sudah titik. Nggak ada lagi tambahannya. Jadi kalau resiko tinggi, misalkan eh, rumah sakit, ya rumah sakit itu resiko tinggi, itu butuh izin. Tapi bukan izin rumah sakit, izin sudah itu cukup. NIB dan izin sudah seperti itu. Nah, kemudian verifikasi yang dimaksud, nah ini sesuai dengan kewenangannya dan eh, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu, memang ini era transformasi digital ya. Jadi di kami di PTSP pun semuanya by system semuanya. Ketika memproses perizinan berusahanya itu by system online semuanya. Jadi pelaku usaha itu sebenarnya sudah tidak perlu datang lagi ke kantor. Cukup melakukan permohonan permohonan izinnya, sertifikat standarnya itu melalui OSS, melalui menu pemenuhan persyaratan. Eh, Pemenuhan persyaratan nanti diupload persyaratannya sesuai KBLI-nya. Setelah itu ibu tinggal Bapak Ibu tinggal nunggu aja diproses. Kalau sudah lengkap diproses, kalau nggak diproses nanti izinnya terbit otomatis. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, kena fiktif positif. Kena yang namanya fiktif, aturan fiktif positif. Ketika perizinan berusahanya tidak diproses oleh pemprosesnya, maka izin itu akan diterbitkan secara otomatis by sistem OSS seperti itu. Dan nanti pemprosesnya akan mendapatkan nilai rapor merah dari pemerintah karena tidak menjalankan kinerjanya sebagai aparat seperti itu. Jadi kita di PTSP itu ya kejar-kejaran. Kalau pelaku usahanya cepat, ya kita harus cepat. Karena apa? Kalau kita nggak memproses, kita nanti yang akan kena eh, rapor merah karena tidak menjalankan perizinan perusahaan. Jadi sekarang itu kita tinggal memainkan bolanya aja. Kita yang aktif ataukah pemerintah yang harus cepat untuk menangani proses perizinan perusahaannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Upi? Kurang 10 menit. Sepertinya ada pertanyaan di ini Pak, di slide Ya. dari Pak Manda. Hmm. Jika berkenan, apakah bisa diberikan nomor kontak untuk konsultasi dengan narsum? Bisa Pak. Kebetulan Pak Rozi juga sudah ada di WA Group, nanti kami mention. Jadi Bapak tahu nomornya yang mana. Hmm. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana terkait persyaratan perizinan berusaha di pengadaan? Kemudian yang keduanya ada persyaratan sertifikat standar, apakah wajib terverifikasi? Silahkan Ya. Pak Rozi. Untuk persyaratan perizinan berusaha di pengadaan ya harus pakai aturan PP 5 2021. Seperti yang jelas-jelaskan tadi, untuk perizinan berusahanya wajib terverifikasi terlebih dahulu untuk pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Karena apa? Kalau belum terverifikasi, artinya kegiatan usaha KBL tersebut belum sah, belum legal. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau pelaku usaha itu sudah memiliki NIB dan sertifikat standar tapi belum terverifikasi, maka pelaku usaha tersebut belum sah dan legal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jadi harus terverifikasi. Seperti itu. Ada tanggapan mungkin dari pertanyaan ini?
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bila salah memilih KBLI, apakah bisa direvisi, Pak? Bisa. Jadi ketika salah memilih KBLI, bisa eh, melakukan perubahan melalui menu eh, perubahan data usaha seperti itu. Jadi nanti tinggal memilih KBLI-nya lagi seperti tadi yang saya praktekkan. Jadi jika memilih KBLI, apakah bisa direvisi? Bisa seperti itu. Melalui menu pengembangan, melalui menu perubahan data usaha. Tapi ingat ya, kalau perorangan bebas. Tapi kalau badan usaha PTCV, KBLI-nya harus ada di akte dulu, baru bisa direvisi, baru bisa dimasukkan. Kalau belum ada di akte, nggak akan bisa mungkin dimasukkan, karena nggak connect sama aku. Sudah, ada tanggapan ini? Silakan Bapak Ibu. Belum ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Pekerjaan konstruksi sudah memiliki NIB dan SPU. Sertifikat standar belum terverifikasi, apakah masih bisa? Silakan, Pak. Jadi untuk yang telah memiliki SBU dan masih berlaku, nanti mengupload SBU-nya seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Manda, melalui menu pengembangan usaha, kemudian memilih KBLI-nya dan mengupload SBU yang masih berlaku, nanti secara otomatis sertifikat standarnya akan terverifikasi seperti itu. Jadi bisa, saya jawab bisa. Asalkan punya SBU yang masih terverifikasi, masih berlaku. Jadi saya jawab bisa, asalkan SBU-nya masih berlaku. Baik, ada tambahan dari yang bertanya? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Bu Tami, RSUD Samrabu Bangkalan kalau nggak salah. Jika izin RS masih Jika izin rumah sakit masih berlaku 2 tahun ke depan, belum OSS, apakah setelah 2 tahun perlu mengurus izin baru versi OSS dengan pengajuan baru atau perpanjangan? Silakan, Pak. Jadi kalau sekarang masih berlaku dan apa RSUD-nya ini bentuknya apa? Belut sudah BLUD. Kalau BLUD bisa melalui OSS dan nanti ketika perpanjangan pengajuannya melalui OSS, melalui menu ini perpanjangan. Bisa nanti mengupload izin yang lama, nanti proses perpanjangan. Untuk kalau boleh tahu RSUD-nya tipe apa? Bu Tami mungkin bisa dijawab. Mohon izin Bapak, RSUD Bangkalan tipe B pendidikan Bapak. Saat ini pendidikan masih berlaku izin usahanya, tapi belum versi OSS begitu. Ya. Namun sudah diintegrasikan ke lampiran di NIB rumah sakit begitu Bapak. Jadi nanti ini statusnya belut ya, PLUD berarti ya? Oke, PLUD Bapak. Oh ya, berarti sudah punya akun OSS? Sampun, sudah punya akun. Oke. Berarti pengajuannya ini nanti untuk pengajuan baru apakah perpanjangan begitu Bapak? Karena memang sebelumnya perpanjangan guys ya. Nanti kewenangannya provinsi itu untuk tipe B. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan di slide habis, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa dinyalakan audionya atau raise hand. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kami cukupkan sampai di sini kelas daringnya. Atau mungkin Pak Rozi bisa memberikan closing statement untuk kegiatan hari ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi closing statement saya itu proses perizinan berusaha tidak bisa terlepas daripada proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi sebelum pelaku usaha itu mendapatkan tender atau proyek di pengadaan barang jasa, dia harus qualified untuk perizinan berusahanya. Kita di sektor pengadaan barang jasa, jangan sampai kita memilih pelaku usaha
yang tidak qualified atau belum memenuhi persyaratan perizinan perusahaannya. Karena itu nanti fatal di kemudian hari. Dan pentingnya juga kita itu jangan sampai salah menentukan KBLI di dalam proses pengadaan barang jasa maupun pelaku usaha. Karena apa? Salah menentukan KBLI sama dengan salah menentukan resiko. Salah menentukan resiko sama dengan salah menentukan jenis perizinan perusahaannya. Salah menentukan jenis perizinan perusahaannya salah sama dengan salah memproses perizinan perusahaannya. Jadi kata kuncinya adalah jangan sampai salah memilih KBLI seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosi. Kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas daring hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Rosi yang sudah memberikan pencerahannya dan materinya. Nanti Bapak Ibu mohon tidak meninggalkan WA Group dulu sebelum kami sampaikan informasi link sertifikat dan rekaman kelas daring. Nanti jika sudah kami sampaikan semua, maka akan kami arahkan untuk bergabung di grup IAP di aplikasi Telegram. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Neno untuk menutup kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus dulu kepada Pak Rozi, Mbak Upi, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dan hadir dalam kelas hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Fakhrul Rozi serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua, serta menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Bapak Fakhrul Rozi. Atas nama panitia, kami mohon maaf dan dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kelas berakhir, kita sambung dengan tangkap layar terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan bergabung di kelas hari ini. Untuk yang perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik, dengan demikian kelas kami cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pengadaan.